Paus Fransiskus. Saya kagum kepada beliau karena beliau sangat toleran. Bagaimana di salah satu Jumat Agung beliau membasuh dan mencium kaki seorang muslim. Jajaran Presiden Jokowi dan stafnya jangan merusak kerukunan umat Islam yang udah ada hari ini. Jangan juga membangunkan umat Islam yang sudah sangat toleransi ini. Jangan dibangunkan umat Islam ibarat membangunkan singa yang sedang tidur. Ini kami ingatkan. Harusnya kita jaga bahwa ini negeri setelah kondusif. Kita rakyat negeri ini telah berpancasila dengan sangat bagus. Bahwa kita menjaga seluruh rakyat negeri ini apapun agamanya. Tapi jangan coba-coba di antara Anda untuk merusak satu agama yang lainnya. Begitu juga yang hari ini terjadi, makanya kita protes melalui mimbar ini. Karena inilah yang kita bisa. Sebab tadi pun kita ingin ketemu dengan Kemenak, mereka tidak bisa menerima kita. Ya, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Ya, apa kabar saudara saat sekarang ini? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Ya, tentunya saat ini Pastor Daud kembali ingin mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan video cuplikan-cuplikan di mana ketika hadirnya Bapak Rohani umat Katolik sedunia, siapa lagi kalau bukan Paus Fransiskus yang sangat dikagumi umatnya, ketika datang ke Indonesia ternyata tidak terjadi apa-apa. Namun setelah dia kembali dari Indonesia, barulah banyak singa-singa ompong yang terbangun, yang berkomentar, serta yang lebih parahnya lagi, ternyata style ataupun gaya hidup daripada Paus Fransiskus itu menjadi satu barometer untuk menjadi peringatan kepada orang-orang yang merasa selama ini dirinya hebat, kuat, kaya, terkenal, terhormat, dan bla 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 bla. Nah, tentunya ini menjadi satu pembelajaran atau juga menjadi satu informasi dan berita bagi kita untuk kita simak. Yuk, kita saksikan dulu video-videonya. Indonesia beruntung karena dari segi temanya saja, kedatangan yang mulia ini adalah untuk persatuan dan kesatuan di dalam negara yang di Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Dari sinilah harapan kami, Majelis Ulama Indonesia, mudah-mudahan tercapai apa yang diharapkan oleh umat Katolik dan oleh Majelis Ulama, yaitu untuk mempererat ukhuwah basyariah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah. Kalau beliau menyampaikan untuk faith, fraternity, dan compassion. Orang Islam nggak boleh datang. Haram kalau orang Islam itu datang, saudara. Nggak boleh. Lalu kalau ada yang nanya, lalu kalau nonton di TV, nggak perlu kita nonton ya kawan. Kecuali kalau untuk kepentingan tadi tuh, kepentingan penelitian, pengawasan, jurnalistik, silakan aja dilihat. Pembelajaran ya kawan. Tapi kalau untuk umum nggak. Tanpa alasan-alasan syar'i yang dibenarkan, jangan ditonton. Karena itu acara ritual ibadah umat agama lain. Islam sudah cukup membuat garis lakum dinukum waliyadin, saudara. Nah itu yang perlu kita ketahui. Bahkan andai kata TV menyiarkan dari waktu jam 5 sore sampai jam 7 malam, saya serukan matiin aja TV-nya ya kawan. Nggak usah dilihat. Apalagi kalau hari Jumat diadakannya. Wah, hari Jumat pada asar itu sa'ah Fatimiyah atau sa'ah mustajabnya doa. Tapi dilakukan di hari apapun, termasuk hari ini, saudara. Jangan ditonton. Matikan TV, kita isi dengan zikir, wirid, hizib, sampai sholat maghrib, kita baca rotib dan lain sebagainya, sampai sholat isya, selesai. Apalagi
Ini hari awal bulan Rabiul Awal. Kira-kira jelas tidak? Nah, jangan dikatakan kita nggak toleransi. Enggak, kita sangat toleransi. Sudah Cukup acara ini diadakan di GBK, tidak harus disiarkan kepada seluruh televisi. Sahabat televisi yang menontonnya adalah kaum muslimin. Dan acara misa itu Anda harus tahu bahwa itu adalah puji-pujian. Itu adalah acara menyampaikan kitab suci orang-orang Nasrani terhadap para pengikutnya. Dan juga mereka berdoa sesuai ajaran agamanya. Kita umat Islam 90% tidak butuh doa-doa mereka. Karena Islam juga mengajarkan doa-doa kita kaum muslimin. Jadi inilah kita meminta juga kepada Paus Fransiskus ini harusnya tidak merusak negara dia yang tempat dia datangi hari ini, yaitu inilah negara muslim. Kita terus terang, kita rakyat Indonesia yang 90% ini tidak rela ketika Islam mau diacak-acak, mau dicampur adukan, mau itu akan dijual kepada internasional bahwa seolah-olah umat Islam ini semua agama dia akan oke, tidak ada persoalan. Tetapi bagi kita umat Islam sudah sangat jelas, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang benar di sisi Allah, keyakinan 90% muslim adalah hanya Islam. Oleh sebab itu, jangan mengundang kemarahan kaum muslimin. Kami ingatkan nih Jokowi bersama aparat-aparatnya. Ini umat Islam Indonesia ini sudah kondusif. Kita ada aksi 8 juta di Monas, tidak ada rumput yang rusak. Tidak ada pesta yang diadakan di gereja, tetap dia dikawal dan dengan sangat aman pengantin sampai di pelaminannya, di gerejanya, di tempat nikahnya. Begitu toleransi umat Islam di negeri ini. Jadi tolong para pejabat petingginya, baik dari Kementerian Agama, jajaran Presiden Jokowi dan stafnya, jangan merusak kerukunan umat Islam yang udah ada hari ini. Jangan juga membangunkan umat Islam yang sudah sangat toleransi ini. Jangan dibangunkan umat Islam ibarat membangunkan singa yang sedang tidur. Ini kami ingatkan. Harusnya kita jaga bahwa ini negeri telah kondusif. Kita rakyat negeri ini telah berpancasila dengan sangat bagus, bahwa kita menjaga seluruh rakyat negeri ini apapun agamanya. Tapi jangan coba-coba di antara Anda untuk merusak satu agama yang lainnya. Begitu juga yang hari ini terjadi, makanya kita protes melalui mimbar ini. Karena inilah yang kita bisa. Sebab tadi pun kita ingin ketemu dengan Kemenak, mereka tidak bisa menerima kita. Inilah hati nurani kaum muslimin Indonesia, bahwa kita kecewa dengan apa yang dilaksanakan hari ini oleh Presiden Jokowi. Dia memberikan karpet merah seluas-luasnya kepada mereka yang Nasrani, yang diwakili dengan Presiden Vatikan ini, yaitu Paus Fransiskus, mengadakan acara di GBK lalu disiarkan di seluruh televisi. Mereka ada di GBK, kita tidak ada persoalan, silakan. Tapi kita memprotes karena disiarkan di seluruh televisi. Dan itu ada di media, di kamar-kamar, di ruang-ruang rumah-rumah anak-anak kita. Dan anak-anak kita bukan orang Nasrani. Di 90% rumah-rumah kaum muslimin itu disiarkan oleh televisi kita. Yang terakhir mungkin, terus terang saya kecewa dengan penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia, ya. Kecewa dalam artian bahwa Indonesia tidak memperlihatkan respect yang cukup untuk Paus Fransiskus, ya. Pemimpin 1,3 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Saya membaca berita, beliau bahkan dijemput hanya dengan mobil Innova. Saya tahu beliau adalah sosok yang sederhana, Paus Fransiskus. Tapi menjemput sosok sebesar Paus Fransiskus dengan mobil Innova, lebih kepada apa ya? Lebih kepada, ada tanda kutip, penghinaan, ya. Sekali lagi, saya tahu beliau, Paus Fransiskus, adalah sosok yang sederhana, tidak ingin disambut berlebihan, tapi sebagai tuan rumah, apalagi dengan embel-embel negara dengan
penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia harusnya memperlihatkan bentuk kasih sayang, bentuk demokrasi dari negara muslim terbesar di dunia seperti Indonesia, dan bukan malah mengirimkan mobil Innova untuk menyambut beliau. Apalagi saya dengar beliau hanya akan menginap di hotel. Hei, halo, Anda berhadapan dengan salah seorang pria yang paling dipuja di dunia. Anda berhadapan dengan seorang pria yang secara religius memimpin 1,3 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Ya. Menurut saya seharusnya beliau bisa mendapat sambutan yang jauh lebih luar biasa daripada ini. Ya. Walaupun saya muslim, saya marah, kecewa dengan begitu kecilnya penghargaan dan penghormatan negara kepada Paus Fransiskus, ya. Sekali lagi, saya tahu beliau adalah sosok sederhana, tapi cara Indonesia menyambut beliau itu menyedihkan, ya. Sangat menyedihkan. Iya, memang patut disyukuri dan dibanggakan kalau memang kita menyaksikan seperti Paus Fransiskus yang datang ke Indonesia. Bahkan ada cuplikan video terlihat ketika dia berdiri di tangga dan dia sedang melihat jam tangannya atau arlojinya. Ternyata jam tangannya adalah jam tangan murah meriah. Dan kalau diukur-ukur, ya itu jam tangan biasa yang bermerek Casio. Ya, namun Bapak Paus Fransiskus tidak merasa dirinya terhina atau juga direndahkan karena dia menggunakan jam tangan yang tidak seperti orang-orang kaya dunia ketika dia ingin disorot oleh publik atau orang-orang banyak. Justru Paus Fransiskus merasa dirinya telah menjadi teladan dan contoh kepada seluruh umat manusia, bukti kesederhanaan dari seorang hamba Tuhan. Dan terlebih lagi ketika dia datang ke Indonesia, dia tidak memakai pesawat superjet atau pesawat pribadi yang mungkin bisa saja dia lakukan. Bukannya bangsa Roma atau orang bangsa Vatikan ini bukannya tidak kaya raya, bahkan miliaran umat Katolik pasti akan bisa menyediakannya. Tetapi dia tidak mau, dia justru menggunakan pesawat yang bisa ditumpangi oleh awak umum dan dia bersama-sama terbang menuju ke Indonesia. Nah, jelas saja saudara, ini menjadi teguran ataupun tamparan kepada orang-orang yang merasa dirinya terhormat, dari pejabat tinggi, para menteri, tokoh agama, dan juga tokoh-tokoh publik, bahkan artis sekaligus. Ya, luar biasa memang perjalanan Paus yang bukan saja menggoncangkan dimensi roh dalam kerohanian, tapi juga menggoncangkan dimensi hidup, dimensi alam nyata dari orang-orang yang merasa dirinya wah atau hebat. Kamu tahu nggak, kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia itu ibarat tamparan keras buat kita. Jadi dia seorang pembesar Katolik dunia, datang dengan kesederhanaan. Naik pesawat komersial, bukan dengan private jet. Beda jauh sama anaknya Mulyono yang doyan flexing. Udah bolak-balik pakai private jet, nggak lewat bea cukai. Seakan-akan hukum kita diinjak-injak oleh anaknya Mulyono ini. Ini mah bukan anak Raja Jawa, tapi anak Firaun Jawa. Jadi ketika Paus turun di Bandara Soekarno-Hatta, dia tuh nggak minta keistimewaan. Dia ikut aturan lewat imigrasi, kemudian lewat bea cukai. Seperti orang biasa aja. Tapi apa yang kita lihat dari anaknya pejabat Konoha satu ini? Flexing abis. Nyampe Jakarta naik mobil pejabat plat nomor ZZH. Itu plat mobil khusus yang hanya bisa dipakai oleh kelas direktur kementerian di Konoha. Bayangin, Paus Fransiskus cuma pakai Innova Zenix. Sederhana banget kan? Jadi ini tamparan keras buat kita semua. Oh iya, soal azan yang dilarang di TV dan diganti dengan running text. Jangan-jangan Paus Fransiskus juga nggak tahu menau.
Itu cuma kelakuan pejabat Konoha yang capernya nggak ketulungan. Biar Islam dan Kristen baku hantam. Mereka senang. Lalu apa sekarang ketika mereka klarifikasi? Mereka ngeles klarifikasi, bilang itu cuma himbauan. Woi, ngadu ayam aja itu dosa besar. Apalagi ngadu domba umat beragama. Kalau pejabat itu nggak beragama Islam, mungkin kita masih maklumi. Bisa jadi dia belum paham Islam. Tapi masalahnya pejabat Konoha ini Islam, tapi kelakuannya melebihi orang kafir. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri udah prediksi cobaan umat di akhir zaman tuh bakal kayak gini. Jadi di bulan September ini kita punya dua contoh nih. Paus yang datang dengan kesederhanaan, atau anaknya Mulyono yang hobinya flexing dengan kekayaan dan jabatan bapaknya. Allah udah kasih contoh nyata loh, antara tamu negara yang rendah hati dan anak pejabat yang angkuh. Bisa dipahami kan? Nah, ntar pasti di komentar nih, masih ada yang belain anaknya Mulyono. Kalau kamu masih dukung Mulyono dan anaknya, berarti kamu lebih dungu dari Mulyono. Titik. Paus Fransiskus. Saya kagum kepada beliau karena beliau sangat toleran. Bagaimana di salah satu Jumat Agung, beliau membasuh dan mencium kaki seorang muslim yang berkulit hitam pada saat itu. Dan beliau seorang yang sangat berperi kemanusiaan, sehingga itu membuat kita merasakan damai dengan melihat sosok Paus Fransiskus. Ya, baiklah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir dan tetap semangat saudara. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Paus Fransiskus, baiklah kita juga meneladani perbuatan, sikap, dan stylenya agar kita tidak menjadi orang-orang yang tercela, terlihat seperti orang kaya, terlihat seperti orang yang punya. Tetapi semuanya itu adalah kesombongan, bahkan yang lebih sakit lagi adalah pinjaman serta utang piutang. Baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.